Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam rangka kita menghadiri satu majelis, yaitu majelis ilmu, yang melalui ini kita melakukan tafaqquh fiddin, menambah sedikit demi sedikit pengetahuan agama kita, ataupun ini usaha kita untuk memurojaah hal-hal yang sudah kita ketahui sebelumnya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau ridwanullahu anhum ajmain. Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Ustaz Nirwan Idris di Kota Parigi, Ustaz. Walaupun sudah melewati kelok-kelok di kebun kopi. Beserta rombongan ya. Kemudian juga ada Ustadz Rizal juga sebagai Ketua Departemen Dakwah DPW Wahda Islamiyah Sulawesi Tengah beserta rombongan. Ikhwah fillah wal akhwat, hadirin wal hadirat. Oh masyaallah, ada Ustadz Toli-toli ya, Ustadz Nas ya? Oh bukan Ustadz Nas. Oh, mirip saya lihat. Nah Ustadz. Ya, marhaban di Kota Parigi Ustadz. Tema kita pada kesempatan sore hari ini, ya, walaupun ini tema ngeri-ngeri sedap sebenarnya ya. Saya waktu beberapa hari menjelang kegiatan ini, saya WA ketua panitia Ustadz Agus. Ustadz, ini tema tidak mau diganti Ustadz. Kenapa? Ya. Saya khawatir Ustadz tidak ada ummahat yang mau datang. Tidak. Karena memang temanya ini agak sedikit ekstrim ya. Dan tema ini tema yang disenangi oleh para abahat, para abah dan tidak disenangi oleh ummahat. Sampai-sampai saya dengan mertua di rumah, dengan istri di rumah sempat ini ya dengan tema ini. Cuma saya bilang sama istri, saya bilang ini masalah poligami ya. Kadang-kadang itu suami-suami itu hanya suka menceritakan saja. Karena tidak mudah juga untuk kita melaksanakan yang namanya poligami itu. Ya, makanya pada kesempatan sore hari ini, karena masalah poligami ini bukan cuma sekedar masalah yang dicerita setiap bapak-bapak, bahkan sudah ada mungkin yang mempraktekannya, tetapi ini merupakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka melalui kesempatan ini pada hadirin wal hadirat sekalian, karena ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak bisa kita jadikan sebagai bahan lelucon ya. Karena kita khawatir akan terjatuh kepada orang-orang yang termasuk mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mempersilakan ustaz kita yang membahas tentang materi ini, kami bacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Muhammad Nirwan Idris LC MHI. Kemudian kunyah Abu Fahd.
julukan Ustaz Cinta atau Ustaz Merah. Kalau di medsos itu saya lihat ada pesulap merah. Rupanya ini ada Ustaz Merah. Masyaallah. Tempat tanggal lahir Merauke 14 Oktober 1980. Kemudian suku Bugis, pekerjaan dosen Stiba Makassar, owner Pustaka Arabik. Aktivitas Komisi Uswah dan Ukhuwah Dewan Syariah Wahda Islamiyah, founder Sakinah Community, pengasuh Ngopi Plus. Pendidikan S1 Muhammad bin Suud, Universitas Lipia, Jakarta. S2 Universitas Darul Ulum, Jombang. Status berkeluarga, 4 anak. Kayaknya baru single juga Ustaz ya. Kemudian moto beliau adalah asluhal yauma suluhal god. Artinya benahi hidupmu hari ini, raih kesuksesan hari esok. Demikian kurikulum vitae dari beliau. Untuk selanjutnya kita persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan materi, yaitu monogami oke, poligami yes. Kepada Ustaz, waliyatafadhal maskuron wa ma'juron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lana az-zawaj wa ja'ala baina az-zawjaini mawaddatan wa rahmah wa ja'ala fi dhalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalam ala sayyidil khalq wa habibil haqq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khairi zawjin wa khairi abin wa khairi jaddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami ucapkan kepada para asatidah, para penggawa dakwah di DPD Parigi Motong, yang semoga saja senantiasa dalam dekapan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sentuhan cintanya, ya termasuk ya para ummahat, ya para akhwat, saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sebuah kegembiraan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa berada di tengah-tengah para jamaah sekalian. Walaupun perjalanannya cukup panjang, ya cukup panjang perjalanan. Setelah melepaskan keluarga dan melakukan perjalanan hingga sampai di tempat ini, di samping cuaca yang cukup panas, juga terasa cukup sesak. Ya, ada perasaan sesak ya pada dada. Setelah saya cek, ternyata itu terjadi karena separuh nafasku tertinggal di Makassar. Jadi para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah berjumpa dengan para ikhwah terutama, ia sangat bersemangat, sangat antusias, apatah lagi menebarkan senyuman-senyuman harapan, dan sebagian juga menyimpan harapan semu. Tapi saya lihat ukiran senyumannya pada dasarnya alhamdulillah semuanya masuk pada akreditasi A, minimal B lah. Ya. Alhamdulillah. Tema atau topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini sebenarnya dia bukan tema baru, ya, tema yang sangat sering ya diangkat. Cuma mungkin pertama kalinya dalam kajian resmi di Ta'lim Sakinah. Ta'lim Sakinah kan taklim yang bisa menghantarkan, memberikan sakinah, bukan sakinah. Ya, kalau orang Makassar ya, taklim ya sakinah. Biasanya kalau saya membawakan materi tentang taklim sakinah, materinya tentang hal-hal yang berkenaan tentang fikih berbunga atau berlendir. Ya, biasanya ya,
fikih berbunga-bunga. Ya, romansa cinta segitiga antara aku, kamu dan dia. Ya, dalam dekapan cinta, sentuhan kasih dua jiwa. Biasanya materi-materinya ya seperti itu. Untuk kesempatan kali ini, materi yang diminta untuk kami sampaikan. Jadi materi Ustaz diminta untuk disampaikan ya pada forum yang terhormat ini. Walaupun latar belakangnya judulnya cukup bagus, tapi menegangkan dan mendebarkan. Apa judulnya? Zaujati tuzawijuni, istriku menikahkanku. Tapi ini mungkin hasil dari sebuah ilusi. Ya, walaupun berangkat dari sebuah buku. Saya kebetulan penjual buku ya. Ada buku yang ditulis. Sebenarnya isinya tidak begitu, cuma judulnya ya. Judulnya ya hasil diterjemahkan dengan judul tersebut yang dicetak oleh penerbit Darul Falah. Dalam kuliah tema kita kali ini berkenan tentang persoalan apa? Monogami oke, poligami yes. Yang sebenarnya saya sudah siapkan slide ya untuk dihayati, ya diperhatikan agar bisa lebih fokus dalam kajian kita kali ini. Biasanya kajian kita santai dan penuh dengan senyuman, tawa. Tapi hari ini nampaknya cukup serius ya kajian yang akan kita sampaikan. Dan saya mohon maaf kalau mungkin ada sebagian senang dan sebagiannya kecewa. Ya. Atau mungkin baik pihak laki-laki dan perempuan merasa ditampar dengan kajian yang kami sampaikan atau menampakkan kelemahan masing-masing. Sebenarnya saya tidak suka mematahkan hati seorang hamba. Tapi terkadang-kadang kita harus melakukan seperti itu. Ya disebutkan ya, dalam sebuah perkataan, terkadang Allah sengaja menitipkan keperihan dalam rongga hatimu agar kau mengerti betapa lembut hati itu diciptakan. Jadi terkadang kita harus merasakan tersakiti untuk kita bangkit maju. Maka dalam ungkapan Arab dikatakan ad-darbah allati lam taqtulka fa inna ma zadat min quwwatik. Karena sebuah pukulan yang tidak sampai membunuhmu, pada hakikatnya dia akan menambah kekuatanmu. Wala syai' yaj'aluka 'aziman siwa alamin syadid. Karena tidak ada sesuatu yang bisa menjadikan engkau tangguh, kuat, melainkan setelah melewati ujian yang berat. Falaisa kullu sukutin nihayah. Kegagalan bukanlah akhir segalanya. Fa sukutul matar atau nuzul matar ajmal bidayah. Karena turunnya hujan pada hakikatnya dia merupakan awal dari sebuah keindahan. Di balik hujan tersebut akan menghadirkan pelangi yang menerangi langit kehidupan dan juga bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Jadi masyarakat muslimin yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, sebelum saya masuk pada pembahasan kita, sekedar min babi tadzkir ya, karena kita ketika memasuki gerbang pernikahan, saya yakin semua ingin bahagia, merengkuh kebahagiaan cinta dalam bingkai pernikahan. Betul enggak? Betul enggak? Betul. Namun kenyataannya hari ini, realitanya hari ini kita mendapatkan di sana begitu banyak air mata yang tumpah, hati yang tersayat, batin tersiksa, serta jiwa yang merana karena tersakiti oleh sembilu fakta. Indahnya pernikahan seakan indah secara impian dan fiksi, tapi mengerikan secara fakta. Apalah artinya cinta jika kita harus menangis terluka di atas perasaan yang seharusnya indah? Jadi masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara pernikahan itu sejatinya tujuannya sebagaimana disebutkan dalam surah Rum ayat 21 agar terwujudnya yang namanya sakinah, mawaddah dan rahmah itu. Ketenangan jiwa direngkuh, kebahagiaan jiwa bisa dirasakan. Dan sejatinya pasangan suami istri itu memiliki hubungan batin yang paling kuat. Kita punya teman yang begitu dekat. Di sini ada tadi saudara ketua Ustadz Agus ya. Agus ya. Beliau punya bestie Ustadz Rizal, Ustadz Viral ya, Ustadz Rizal Rahman. Ya dikatakan kapan kenal, ternyata mereka teman dekat, ada bestie. Dan bestie itu
Mereka begitu akrab dan begitu dekat. Ternyata kata para ulama kita, tidak ada sebenarnya yang harus lebih dekat ikatan batin melainkan yang terjadi di antara pasangan suami istri. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir juz ketiga halaman 474. Beliau mengatakan fala ulfata baina ruhaini a'dham mimma baina zawjain. Tidak ada ikatan batin di antara dua ruh yang lebih kuat daripada ikatan yang terjalin di antara pasangan suami istri. Begitu kira-kira sekarang nih? Dekat jadi apa yang dekat? Harusnya hati begitu dekat. Dan tidak mungkin hati itu dekat kecuali saling memberi rasa dan memberi jasa. Karena dalam hidup rumah tangga, di situ ada rasa, di situ ada jasa. Atau kapan ada rasa, di situ ada jasa. Kapan ada jasa, di situ ada rasa. Karena cinta adalah tentang perasaan yang saling berbalas, dan cinta adalah tentang perbuatan dan pengorbanan. Makanya nasihat dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala sebagaimana disebutkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin pada juz ketiga halaman 119 yang menggambarkan dan memberikan peta bagaimanakah seharusnya interaksi di antara pasangan suami istri. Beliau mengatakan setelah menceritakan tentang hadis, ya, ada laki-laki suka cambuk istrinya. Ya, dia pukul istrinya sebagaimana halnya budak. Kemudian malamnya minta jatah. Beliau mengatakan ini saling bertentangan. Pagi begitu kasar, keras, ternyata malam ingin mengekspresikan cintanya karena punya kebutuhan. Kemudian beliau mengatakan li'anna alaqatar rajuli ma'ali alaqatun khassah yang bagi an takuna mabniyatan al mahabbati wal ulfah wal bu'd al fahsya'il qawliyah wal fi'liyah. Beliau mengatakan bahwa ikatan yang terjalin di antara pasangan suami istri adalah ikatan yang begitu spesial, begitu dekat. Karena begitu dekatnya, maka hubungan ini semestinya dibangun di atas dasar cinta kasih, pertautan hati, dan jauh dari ucapan dan juga kata-kata atau perbuatan yang keji. Maka mudah-mudahan saja keharmonisan rumah tangga kita bisa terwujud, bunga cinta senantiasa merekah dan menyerbakan wanginya dalam taman kehidupan pasangan suami istri. Karena inilah yang akan memberikan energi dan spirit yang begitu luar biasa dalam bekerja dan juga di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin di sini sebenarnya banyak laki-laki yang bisa membahagiakan istrinya. Ya, tetapi karena agak sedikit error saja, ya, karena ada sedikit masalah, maka itulah tugasnya untuk kita senantiasa belajar, ya, Ustaz, ya. Ya, Ustaz sampai hari ini harus terus belajar mencintai umminya. Ya, belajar untuk mencintai ya sang kekasih jiwa. Karena hari ini banyak yang ditakdirkan menikah dengan ikhwah, dengan akhwat yang tentu kita membawa harapan begitu besar. Ya, bahwa kita punya istri soleha, ada imam yang baik, itu bisa memberikan kebahagiaan, keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena lebih dari menyakitkan ketika suaminya ikhwah, istrinya akhwat, ternyata jauh di bawah ekspektasi. Betul enggak? Kenapa tersinggung, ya? Betul enggak? Ya kalau akhwat soleha, ya rajimi tarbiyahnya, ya pokoknya indah-indah kita dengarkan dari tim sukses. Ya saat itu. Ya begitu pula sebaliknya. Setelah menikah ternyata kita mendapatkan sesuatu yang jauh dari apa yang kita duga. Jauh daripada apa yang kita duga. Dari manakah datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari manakah datangnya kecewa? Dari dia yang selama ini kamu anggap istimewa. Ya kan? Maka jangan bikin kecewa. Maka insya Allah kita kapan bisa punya hak pasangan kita, insya Allah kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Ini sekedar ya pengantar awal saja, ya. Ya sebelum kita masuk pada materi yang ingin kita sampaikan. Pembahasan kita tentang monogami oke dan poligami yes. Jadi pembahasan kita ini termasuk pada pembahasan tentang syariat. Dia bukan masalah, dia masalah biasa aja, ya. Masuk pada pembahasan dalam kitab fikih para ulama kita yang tentu dia merupakan bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang maksud syariat itu adalah aturan. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha. Jadi syariat itu adalah aturan atau ketentuan dalam agama
Yang namanya ketentuan dan aturan itu mesti untuk diikuti. Kapan kita tidak ikuti aturan tersebut berarti meninggalkan syariat. Meninggalkan syariat. Maka syariat itu ada aturan mainnya, ada ketentuan dan ada syarat yang berlaku. Ya mesti untuk kita perhatikan baik-baik. Karena kapan kita tidak mengindahkan aturan dan ketentuan tersebut, mengamalkan syariat apa saja dengan liar tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dan SOP syariat, maka di sana justru akan membuat prahara dan juga menghadirkan malapetaka. Semuanya begitu. Antum taruhlah masalah jihad. Jihad ini zirwatu sanami. Jihad ini adalah amalan yang paling mulia, tinggi nilainya. Jihad adalah sesuatu yang suci, maslahatnya begitu luar biasa, pahalanya begitu besar. Dua tetesan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain tetesan air mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala, satu tetes darah ya seorang mujahid yang tumpah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi coba kita perhatikan, ada faktor eksternal, ada faktor internal dari dalam. Di samping memang propaganda dari musuh Allah Subhanahu wa taala, ada juga kesalahan dari bagian dalam. Jihad banyak salah dipahami. Jihad banyak salah dipraktekkan, ya bertemu juga dengan propaganda jahat yang masuk dari luar, sehingga terkadang kita mendapatkan amalan yang begitu besar justru menjadi kerdil. Ya, amalan yang sangat mulia maka terasa begitu terhina dan terpojokkan dan terzolimi. Ini terjadi karena apa? Terjadi bukan karena syariat itu, karena syariat ada aturannya, tetapi karena praktek atau cara yang secara sadar atau tidak sadar pada hakikatnya dia sementara melangkahi dan menyalahi daripada aturan-aturan dan juga ketentuan-ketentuan di dalam agama. Tentu materi ini penting untuk kita angkat, ikhwan. Mati lampu atau sabotase? Jadi tema ini ikhwan sekalian, aku dimuliakan Subhanahu wa taala. Kenapa penting juga untuk kita angkat, walaupun memang dia materi titipan, ya, materi pesanan. Kan biasa pengajian ada materi pesanan, ada juga materi ya yang langsung kami berikan tergantung dengan kondisi. Antum lebih tahu lah tentang kondisi antum. Tetapi tentu ini penting ya untuk diangkat karena dia bagian tadi dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala, dan karena melihat adanya fenomena kedangkalan ilmu dan kekerdilan berfikir dari sebagian orang, baik para laki-laki maupun perempuan, berkenaan tentang persoalan yang satu ini. Jadi wawasan yang sempit, pemikiran yang picik, inilah yang terkadang membuat begitu banyak persoalan dan problem berkenaan tentang persoalan ya poligami. Maka tentu kita butuh yang namanya edukasi yang benar, yang juga tepat. Karena implikasi daripada kesalahan pemahaman ini akan mengakibatkan kekeliruan juga dalam sisi prakteknya, dalam sisi mengaplikasikan, yang sering saya istilahkan keinginan untuk menduplikasikan kebahagiaan. Yang kapan dia salah justru menduplikasikan kesengsaraan. Ya, di sini sengsara, di sana sengsara. Ya, tunggu sengsara membawa nikmat, ternyata sengsara terus. Ya, ini kenapa terjadi ikhwan sekalian? Karena persoalan kayak ini. Saya mendapatkan fenomena banyak orang yang begitu ta'alum, tahu ta'alum, sotta. Ya, sok tahu tentang urusan poligami. Yang dipahami cuma pokoknya poligami syariat. Selesai. Kan gitu. Mau saya uji? Mau saya uji? Siapa siap? Ya kan? Iya. Artinya ketika dijelaskan 7 menit jelaskan tentang konsep poligami, kita mendapatkan sesuatu yang amburadul dalam corak dan cara berpikir tersebut, ya. Ya, antum sudah ngaji banyak masalah. Dia butuh penjelasan. Ya, karena syariat itu pasti indah. Poligami itu pada hakikatnya dia adalah bagian dari agama yang akan menghasilkan keindahan, penuh dengan estetika dan mendatangkan maslahat yang begitu luar biasa. Tetapi kenapa hari ini
kita mendapatkan bahwasanya poligami itu ya ketika didengarkan saja sudah banyak yang ngamuk-ngamuk, ya, banyak yang merintih, yang kita nggak dapatkan pada era-era terdahulu. Faktornya tentu sangat banyak, diantaranya karena trauma yang dirasakan, ya, karena praktek-praktek yang mungkin keliru tersebut. Maka sebagaimana sholat kalau salah kita benahi, puasanya salah kita perbaiki, begitu pula dalam urusan yang satu ini. Nah, bagaimana ketentuan ya tentang regulasi hukum ya pernikahan? Kita sama-sama sepakat nikah itu dianjurkan, betul enggak? Nikah dianjurkan, ya. Cek ya Sahih Bukhari 5066 dan Muslim 1400. Adanya anjuran untuk menikah, ya. Bahkan masih muda saja disuruh untuk segera menikah. Man istata minkum ba'ah fal yatazawwaj. Tujuannya menikah apa? Adalah aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Intinya untuk menjaga kehormatan. Untuk menjaga kehormatan. Ustaz, antum menikah dulu untuk apa? Banyak kan? Tapi saya yakin salah satu di antaranya agar bisa mengekspresikan dan menyalurkan hasrat cinta dengan cara yang benar, legal dan terhormat. Betul kan? Atau nikah tanpa begitu-begitu? Iya kan? Betul enggak? Antum nikah karena apa? Kita nikah karena apa? Pasti karena mau begitu. Ya kan, diantaranya supaya bisa menyalurkan, tetapi dengan cara yang halal, dengan cara yang terhormat. Ya, karena kalau cara keliru maka dia merupakan bagian dari fahisyah. Nah, tentu pernikahan adalah sesuatu yang dianjurkan karena begitu banyak maslahat kebaikan yang bisa kita petik di balik pernikahan tersebut. Banyak ladang-ladang kebaikan yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita garap, yang tidak bisa digarap walaupun antum bersatu sebagai jomblo fisabilillah. Ya kan? Maka kita menikah dan dengannya kita akan mendapatkan begitu banyak kebaikan dari Allah ya Subhanahu wa taala. Karena setengah dari agama ini berkenan tentang kehormatan, menjaga kehormatan. Tinggal kita berjuang untuk menyempurnakan sebagian yang lainnya. Ini Ustaz panjang-panjang mukadimahnya ya, karena tunggu dulu ya. Jadi dalam pernikahan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan Anda bisa menikahi 1 sampai 4 wanita. Jangan senyum-senyum dulu, tunggu ya, belum selesai ya. Nah, ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat ketiga. Yang antum sudah hafal ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Dan ini disepakati oleh para ulama kita. Pendapat yang lain sampai 9 umpamanya itu pendapat yang syadz, pendapat yang ganjil dan nggak bisa dipegang ya. Jadi pendapat yang tepat dan benar dia maksimal sampai 4 orang. Ya, disebutkan dalam matan yang sering kita hafal, matan Abi Suja bagi yang hafal. Ya. Walil hurri an yajma'a yajuzu lil hurri an yajma'a baina 4 harair. Walil abdi baina isnatain, kan gitu. Dianjurkan dibolehkan, boleh bagi laki-laki kalaupun dia menikah sampai memadukan dengan 4 istri. Itu batas maksimal. Adapun budak ada khilaf, tapi dalam mazhab Syafi'i dikatakan maksimal dia hanya bisa memadu sampai 2 orang. Namun secara prakteknya kita mendapatkan bahwasanya syarat ini datang dan memberikan kelapangan kepada kita dan meminta kepada kita untuk menyelesaikan apa yang cocok untukmu, yang bisa mendatangkan intinya ketenangan jiwa dan kebahagiaan tersebut. Maka dalam prakteknya ada yang menggunakan monogami. Apa itu monogami? Ya, bukan laki mubazir. Ya, ada istilah laki mubazir. Ini istilah yang tidak benar. Ya, karena mubazir itu temannya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Saya tanya apa arti laki mubazir? Ini mubazir semua nih. Istilahnya. Apa maksudnya laki mubazir? Ya, mampu tapi tidak mau. Ini diantara bentuk pemikiran error pertama. Ya. Dia mampu tapi tidak mau. Ini benar atau tidak? Antum setuju kan? Berarti ikut error. Gitu. Jadi ada yang namanya monogami, ada yang namanya poligami. Dan Islam datang pada awalnya itu untuk membatasi dalam banyak hal.
Di antaranya dibatasi tentang jumlah talak. Dulu talak enggak ada pembatasan. Talak rujuk, ya. Walaupun ratusan kali dia talak dan rujuk sehingga perempuan tidak bisa lepas dari laki tersebut. Maka dibuatlah talak maksimal roj'i cuma 2 kali. Begitu pula masyarakat pada saat itu semuanya kebiasaannya adalah melakukan ya poligami yang tidak berbilang. Biar 100 juga enggak ada masalah. Dan tentu ini akan berakibat begitu banyak hak-hak perempuan yang akan terbengkalai. Betapapun hebatnya seseorang, maka dia tidak akan bisa memenuhi daripada hak istrinya. Maka Islam datang membatasi. Ya, ada orang datang kepada Nabi SAW, istrinya 10 masuk Islam, orang musyrik masuk Islam. Maka Nabi kata amsik alaika arba'an. Oke? Kalau kamu pertahankan saja 4, tapi yang lainnya wajib untuk kamu lepaskan. Bahkan membelikan sesuatu yang sebenarnya enggak biasa didengarkan oleh orang-orang pada saat itu. Yaitu apa? Konsep monogami. Konsep monogami. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Maka untuk makhluk-makhluk atau orang-orang tertentu, laki-laki tertentu yang mereka punya masalah, mereka punya problem atau kelemahan, maka dalam keadaan seperti ini diberikan solusi untuk kamu cocoknya, untuk kamu ya, untuk kalian ini ya cocoknya itu 1 istri. Kamu atau gimana ya? Itu cukup dengan 1 istri saja. Suatu konsep yang tidak pernah sebenarnya ditawarkan oleh orang-orang ya sebelumnya. Sehingga kita melihat di sini bahwasanya walaupun uruf kebiasaan pada saat itu orang-orang semuanya memiliki istri ya banyak, itu umumnya, tetapi bukan berarti semua. Ya, di antara error kedua apa? Mengatakan bahwa semua sahabat Nabi SAW berpoligami. Betul itu? Betul? Berarti antum kena korban propaganda juga. Ya, korban propaganda yang kedua. Ya, ternyata tidak. Ternyata ayat ini kemudian disambut oleh para sahabat Nabi SAW. Sebagian di antara mereka sesuai kebutuhan dan maslahat mereka, istrinya seperti biasanya banyak. Dan saat itu kalau orang punya istri 2, 3 itu tidak bangga-bangga. Kenapa? Musyrik lebih banyak. Antum muslim berapa istri tak? 4. Oh, saya 10. Ya kan? Nabi istrinya berapa? Yang sempat di madu 9, ya 9. Meninggal dalam keadaan 9 istrinya. Raja yang lainnya berapa? Lebih banyak. Ya. Raja-raja lain itu lebih banyak istrinya ketimbang Nabi kita Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kita mendapatkan ada yang monogami, memilih untuk monogami, ada juga memilih untuk berpoligami. Siapa sahabat yang memilih monogami? Ustaz Rizal. Ya. Ya. Ini mungkin senang-senang ibu-ibu ya, sementara. Jadi ada yang memilih untuk monogami, benar. Ada yang memilih untuk monogami. Dan mereka bukan orang-orang sembarangan. Pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah yang mampu mewujudkan keluarga sakinah. Lelaki wazir Abu Hurairah ya radhiyallahu taala anhu. Beliau sholat malam, awal malam, witir, kemudian beliau sholat dan bangunkan istrinya pada paruh yang kedua. Istrinya bangunkan putrinya pada paruh ketiga. 1 malam penuh dipenuhi dengan qiyamul lail. Mereka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 1450, rahimallahu imra'an qama min al-lail fa shalla ila akhirih. Semoga Allah merahmati suami, ditambahkan juga hadisnya istri nanti sebaliknya, yang mereka membangunkan pasangannya. Kalau pasangan tidak membangun, diapain? Diserami 1 ember? Tidak, dipercikkan air. Ya, cara percikannya juga bukan percikan cinta dan kasih sayang. Bi, yang bangun ki, dipercikkan. Ya, Mi bangun Umi. Ya, apalagi suami kaku. Karena kalau kaku berarti pura-pura tidur. Ya, maka dipercikkan dengan percikan kasih sayang. Dan orang kalau dipercikkan wajahnya air, pasti bangun. Kalau tidak bangun, tidurnya hoax. Ya, tidurnya hoax. Maka di sini kita mendapatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, sementara beliau sahabat Nabi yang paling banyak memuridkan hadis. Siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud. Oh, aku sudah setuju ya.
Berikutnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, antum lihat kondisi tanah, ya. Jadi dia bilang yang di depan satu ya, biasa begitu. Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu taala anhu, ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli tafsir di kalangan sahabat mengatakan kalau ada orang lebih mengerti tentang tafsir saya akan datangi dia. Walaupun ternyata ada lebih tinggi, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Pakar tafsir di kalangan sahabat. Ahli tafsir. Berapa istrinya sampai meninggal? Beliau usianya panjang. Berapa istrinya Ustaz? Istrinya beliau bukan cerita. Istrinya beliau satu, yaitu Zainab As-Saqafi. Antum lihat dalam Sahih Bukhari nomor 1000. Pas nomor 1000. Kenapa? Karena Abdul Mas'ud itu tahu diri. Ya. Beliau itu dari sisi ilmu luar biasa, tetapi tidak semua orang dibukakan rezeki. Kan Allah jadikan ada orang kaya, ada orang fakir. Sudah berusaha tapi memang belum terbuka. Ya, Zainab ini kerjanya menenun, hasilnya bisa dijual. Adapun Abdul Mas'ud ya kayak serabutan begitulah. Ya belum jelas ya pekerjaan beliau. Akhirnya yang tanggung siapa? Banyak kehidupannya. Kayak kita mungkin laki cuma ngantar-ngantar, istrinya PNS umpamanya. Jadi beliau ini kehidupannya nafkah beliau semampunya, semampu aja. Kalau memang tidak bisa semampunya kan gitu kan dalam Al-Quran. Ternyata banyak ditanggung dibantu oleh sang istri yaitu Zainab As-Saqafi. Dan ternyata Zainab itu tidak pernah sombong, tidak pernah marah-marah dengan Abdullah bin Mas'ud, memahami tentang keadaan dan kondisinya, dan beliau ternyata menyadari juga tentang kondisi dirinya, sisi kemampuan juga dan lain sebagainya, dan beliau mencukupkan dengan berapa istri? Satu istri. Siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ada juga yang sebenarnya dia punya kondisi yang bagusnya poligami, yaitu Bilal bin Rabah, karena istrinya mandul. Ya, tetapi beliau tetap memilih untuk tidak berpoligami. Tapi ini bukan kondisi yang kita nanti akan sebutkan. Ya, tetapi ternyata Abdul Mas'ud walaupun istrinya begitu, dia masih bersabar untuk sementara tapi meninggal dunia. Tapi dia hanya menikahi seorang istri. Dan kalau kita tambah akan banyak. Kita sebutkan di antara para sahabat yang melakukan demikian. Kalau poligami dia menjadi kebiasaan ya yang terjadi ya pada saat itu bukan kaum muslimin dan juga dengan yang lainnya. Tapi kapan melakukannya sesuai dengan hal-hal yang dibenarkan dalam agama, ya maka pada saat itu tentu sah-sah saja untuk dilakukan. Maka pertanyaannya nanti kalau kita sudah simpulkan, antum tentukanlah pilihan antum. Ya. Memilih berdasarkan kondisi dan keadaan yang antum lihat hari ini. Saya update terakhir, saya cocoknya di mana? Ya. Antum cocoknya di mana, Ustaz? Ya, antum lihat diri kita. Ya, bagaimana standar diri kita atau kondisi kita, karena dia nanti tidak berkaitan tentang satu hukum. Ya, karena dia tergantung dengan keadaan dan kondisi-kondisi pada seseorang. Itu dari sisi praktek. Dari sisi praktek nanti melihat tentang keadaan dan kondisi yang ada pada seseorang. Nah, kemudian kita bicara sedikit tentang hukum ta'addud dari sisi asalnya, bukan dari sisi ketika mempraktekkannya orang ini dia masuk mubah, sunnah atau gimana, tetapi secara hukum asal. Seperti nikah, asal hukum nikah wajib atau sunnah? Nikah wajib, tapi ada orang itu wajib ya, tapi asal hukumnya adalah sunnah. Ya, nikah itu asal hukumnya adalah sunnah. Bagi yang punya kemampuan itu dianjurkan untuk melakukan ya pernikahan. Dia mampu untuk menikah, ada keinginan untuk menikah, maka bagusnya untuk dia menikah. Begitu pula tentang hukum ta'addud, apa hukum asal dengan ta'addud? Maka ada khilaf di kalangan para ulama kita. Ada khilaf. Ya, pendapat yang pertama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Ini pendapat yang dikemukakan oleh ahlu zahiriyah, bahwasanya hukum menikah pada dasarnya adalah sunnah. Mereka memahami ayat Al-Quran soal ini ayat ketiga, fankihu, perintah di sini mengandung makna an-nadab, dianjurkan untuk mendua, mentiga atau mengempat. Ya, dianjurkan untuk melakukan ya ta'addud tersebut. Ini pendapat dari zahiriyah. Kemudian pendapat sebagian ulama lainnya mengatakan hukum asalnya paling tinggi mubah, bukan sunnah, tapi hukumnya adalah mubah. Setuju kah? Setuju?
mulai loyo, ya. Yang kedua, hukumnya adalah mubah. Dan ini pendapat yang dipegang menjadi fikih mu'tamad dalam Syafi'i dan juga Hambali sebagaimana yang akan kita sebutkan. Nah, tetapi semua ulama sepakat yang mengatakan hukumnya sunnah, mengatakan hukumnya adalah mubah. Apa jawabannya Ustaz? Syarat dan ketentuan berlaku. Paham ya? Bukan pokoknya ta'adud. Mungkin apa? Pokoknya lihat dirimu pokoknya ta'adud sunnah, Bu. Ya, sunnah umi. Nah, gitu biasa. Pokoknya sunnah, ya. Ada begini, enggak ada, pokoknya sunnah. Ayatnya jelas. Fankihu. Kayak gitu. Kan gitu. Enggak seperti itu cara belajarnya. Tapi ingat, semua yang mengatakan sunnah, yang mengatakan mubah, apakah dikerjakan secara liar tanpa memperhitungkan dan mempertimbangkan apapun? Tidak. Jawabannya syarat dan ketentuannya itu berlaku. Dan ternyata syaratnya itu bukanlah sekedar, ya walaupun jadi kendala kebanyakan suami zaman sekarang adalah antum punya jualan enggak tertulis itu SNI, ada kan kalau barang dagangan? Ya, ada SNI, ada ISO. SNI, ISO. Syaratnya bukan SNI, bukan juga ISO. Apa itu SNI, ISO? SNI sudah nanya istri. ISO, istri sudah oke. Jadi kalaupun istri sudah oke, sudah nanya istri, centang hijau. Istri sudah oke, centang hijau. Tetapi ketika syarat dan ketentuan berlaku, maka antum tidak boleh melakukannya. Paham ya? Bagaimana? Antum sudah sepakat ini? Nanti saya yakinkan setelah ini, ya. Ya, saya yakinkan setelah ini. Insyaallah taala. Jadi semua sepakat. Mubah itu pendapat sebagian ulama kita. Kenapa makin menurun ini? Ya, kemudian juga ya sebagian juga yang mengatakan hukumnya adalah sesuatu yang disunnahkan, tetapi semuanya sepakat para jamaah sekalian bahwa ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang perlu untuk diperhatikan. Kemudian setelah mereka berbeda pendapat juga, nanti muncul lagi mana lebih afdal dalam kondisi normal. Maksudnya dalam kondisi ketika seorang suami menikahi wanita yang dengan menikah tersebut dia merasa sudah tercukupi, dalam arti tidak dikhawatirkan terjatuh pada perzinahan. Ya kan? Sudah menikah artinya dia sudah tersalurkan. Nah, kalau sudah tersalurkan secara benar, secara baik, maka mana lebih afdol? Lebih afdol satu atau lebih afdol melakukan poligami? Antum pilih mana, ikhwah? Ada di bawah, di belakang ada, jadi bilang ya. Ya. Nggak penting ilmu. Kalau antum punya ilmu itu, kalau dialog masalah poligami sama istri tidak akan ribut sebenarnya. Ya, kalau antum punya ilmu, membedah bukan dengan syahwat tapi dengan ilmu. Ya, kalau diskusi enggak ribut yang seperti itu, ya. Ya. Ada ikhwah ketika foto diangkat tangannya begini dua, takut dia. Ya, foto. Satu jari. Angkat dua jari, jangan Ustaz, nanti dikomplain sama istriku. Jadi kalau dia ada kampanye enggak bisa begini, ya. Harus pilih yang begini. Itu problemnya. Ya, kita lihat ya tentang manakah lebih afdal. Nah, di sini ada perbedaan di kalangan para ulama kita. Ya, sebagian ulama kita mengatakan bahwa yang lebih afdal di situ adalah melakukan poligami. Ya, melakukan poligami karena dianggap ini zahir daripada ayat Allah Subhanahu wa taala dan dianggap itulah yang sebisanya dilakukan. Nanti kalau tidak bisa, ya kalau dia merasa berat barulah kemudian mencukupkan dengan satu istri. Itu pendapat sebagian ulama kita. Ya, sebagian Malikiyah, sebagian Hanafiyah ya berpendapat demikian. Ya, termasuk sebagian ulama ya belakangan. Sebagian ulama kita mengatakan dalam kondisi normal, ya, dalam kondisi normal kebutuhannya terpenuhi, ya, kebutuhan biologisnya terpenuhi secara baik dan dia tidak ada semacam pikiran-pikirannya untuk menjurus kepada perkara-perkara yang mengandung zina kayak orang jomblo kan. Dia kawin supaya terjaga kehormatannya. Dia ketika sudah nikah satu merasa sudah aman. Dalam arti dalam aman sih bukan aman fitnah biasa. Dia merasa dirinya bisa terhindar dari yang namanya perbuatan fahisyah. Ya. Kayak kita biasanya terhindar dari fahisyah. Maka mana lebih afdol? Maka bagi sebagian ulama kita mengatakan lebih afdol itu mencukupkan dengan seorang istri.
Mencukupkan dengan seorang istri. Sebentar yang senang-senang, kita sebutkan dulu yang agak enggak nyaman ya. Gimana Ustaz? Oh, ya. Berikutnya ikhwan, jadi sebagian ulama kita mengatakan lebih afdol itu mencukupkan dengan seorang istri kalau kebutuhan biologisnya atau dia merasa aman dan terjaga kehormatannya. Itu maksudnya. Ini adalah pendapat yang dipegang dalam mazhab mu'tamad, dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Bayan fi Madhab Imam Syafi'i, kata karya Syekh Al-Imrani Asy-Syafi'i juz 11 halaman 189. Beliau mengatakan, "Uhibbu lahu an yaktasira ala wahidatin wa in ubiha lahu aktsar." Saya suka ketika ada seorang laki-laki mencukupkan dengan seorang istri walaupun kalau nambah itu boleh. Ya. Lebih afdol satu, tapi kalau dia mau tambah itu perkara mubah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Tapi kalau lebih gagah satu. Orang Gorontalo bilang gagah, mantap. Kalau orang sini bukan ya? Gagah juga. Gagah juga. Ih, gagah sekali, gagah. Gagah dia punya mobil. Nah, jadi lebih gagah itu lebih bagus ketika mencukupkan dengan satu orang istri. Kemudian pendapat ini disanggah oleh Ibnu Daud. Kemudian Al-Murani membantah ya sanggahan daripada Ibnu Daud yang tersebut dan mengatakan bahwasanya lebih afdal itu ya bantah lebih afdal untuk mencukupkan dengan satu orang istri. Kemudian hal tersebut diamini oleh hampir seluruh ulama Syafi'iyah. Ya, seperti Syekh Jamaluddin yang beliau wafat pada abad ke-8, beliau mengatakan wa inda Syafi'i wa kafatil fuqaha. Maksudnya Syafi'i. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan seluruh ulama Syafi'iyah, maksudnya kebanyakan dari ulama Syafi'iyah, dan ini pendapat yang muktabar kata beliau, bahwasanya wa yustahabbu alla yazida ala wahidatin, dianjurkan untuk tidak menambah lebih dari seorang istri. Nambah boleh? Boleh, tetap boleh. Tetapi ya dianjurkan untuk tidak menambah lebih dari seorang istri. Kemudian juga ya pendapat dalam mazhab Hambali di antara kitab Al-Insaf ayat juz ke-8 halaman 16. Ya, juz ke-8 halaman 16 itu disebutkan juga ya wa yusannu alla yazida ala wahidatin, dianjurkan untuk tidak melebihi daripada seorang istri in hasala bihal ifaf. Kalau dengan satu istri sudah terpenuhi daripada kebutuhannya. Nanti antum lihat satu istri tak antum masih kuat atau sudah kendor. Ya kan? Nanti ternyata kalau satu istri ya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan biologis dan tidak khawatir terjatuh pada yang namanya ya perzinahan tersebut. Ini pendapat dari mazhab ya, Hambali, dan itu dikemukakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Al-Mumti. Syarah Al-Mumti yang antum lihat pada kitab beliau juz 2 itu, juz 12 tentang nikah. Pada halaman 4 sampai 12 diuraikan ya berkenaan tentang masalah ta'adud yang beliau simpulkan bahwa yang kesimpulannya bahwa yang paling afdal adalah mencukupkan dengan seorang istri. Tapi bagi yang tidak cukup ya silakan dia tambah 2, 3, 4 sampai betul-betul dia merasa dirinya sampai dia merasa dia bisa terjaga dari kehormatan. Karena orang-orang beda modelnya sebagaimana nanti akan kita ya kemukakan. Berikutnya apa di situ? Slide hikmah berpoligami. Hikmah berpoligami. Jadi poligami ini dia adalah aturan syariat ya. Syariat tentu ada ketentuannya, ada SOP-nya, ada aturannya yang perlu untuk kita lakukan. Tetapi secara umum sebenarnya kenapa sampai poligami itu menjadi bagian dari syariat? Ya, tetap ada aturan mainnya, ketentuannya. Kenapa? Dan tidak ditiadakan. Karena dia terkadang bisa menjadi solusi. Solusi apa? Kalau secara umum dari dua hal. Solusi seksualitas, yang kedua adalah solusi sosial. Ini terkadang Ahok dimarah. Kenapa cuma itu mesti aku pikirkan? Kan ada yang ikut kita, begitu ya? Kira-kira, cuma itu mesti aku pikirkan. Ya, atau mungkin lebih bahasa langsung nembak ya. Nembak menyebut namanya. Kan gitu. Ya cuma itu saya, ya, karena memang itu penting dalam agama. Ya,
menjaga agama itu penting, dan setengah agama itu terletak pada menjaga kemaluan. Ini cuma karena antum tidak tahu bagaimana kondisi yang terjadi. Antum tidak tahu, ya. Banyak laki-laki yang tidak dipenuhi kebutuhan sama istrinya. Memang tidak mau istrinya. Apa yang dilakukan? Aksi Solo. Aksi Solo. Main tangan. Selingkuh banyak. Ya, ternyata ketika ditanya tidak bisa memang terkendali. Karena memang para ulama mengatakan kalau orang sudah punya syahwat besar, dia jomblo atau mungkin dia punya istri tapi kayak merasa masih jomblo, ya kan? Karena kondisinya yang tidak terpenuhi, maka ini bisa membahayakan kehormatannya. Maka kita sebutkan di mobil tadi, ya, perkataan dari Fayyad bin Najih rahimahullahu taala pada juz kedua halaman ke-28. Beliau mengatakan apa tadi? Masa itu lupa, ya. Idza qama dzakaru rajuli dzahaba sulusa aqli. Apabila kemaluan seorang laki-laki sudah tegak berdiri, tidak bungkuk, tegak, apa yang terjadi? Dikhawatirkan akan hilang 2/3 akalnya. Tidak tahu dia dai, dia ustadz, antum aja tidak tahu, ya. Pokoknya kalau sudah itu, maka akan gampang mempengaruhi pikiran, mempengaruhi otak itu, ya, ketika dikuasai. Dan sebagian mengatakan wa dzahaba sulusu dini, itu dia khawatirkan akan hilang 1/3 agamanya. Maksudnya jangan dihitung 2/3. Artinya kapan orang dikuasai oleh syahwat, maka kalau imannya lemah itu bahaya. Makanya ketika Al-Ghazali mengomentari perkataan tersebut, beliau mengomentari perkataan Faid bin Najih dan mengatakan fa syahwatu idza ghabat alaih wa lam tuqimha quwwatu taqwa jarra dzalika ila iktiham al-fawahish. Karena ketika jiwa itu sudah dikuasai oleh syahwat, ya sudah panas dikuasai oleh syahwat, sementara saat itu level imannya tidak kuat daripada gejolak syahwatnya, apa yang terjadi? Maka dia akan terjerumus pada perbuatan dosa. Antum dulu ketika masih jomblo, kan? Antum tahu istimna haram kan? Betul enggak? Atau halal? Haram toh? Haram. Aksi Solo, halal haram? Haram. Aksi Solo, istimna, yang mengeluarkan sperma, ya, selain daripada melakukan hubungan suami istri, ya. Kalau selain istri ya itu zina, ya. Tapi tidak sama istri, tidak sama yang lainnya, itu namanya istimna. Banyak mengaku itu dosa, tapi secara praktek mereka lakukan. Kenapa? Betul-betul itu tidak diingat itu namanya itu. Ya, susah sekali itu mengontrol kalau masih jomblo. Tidak bisa itu, ditahu haram tapi mau beda apa? Ya, ada mahasiswa datang, Ustaz, ya, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ya, mau menikah, ya silakan kawin, susahnya. Kita butuh calon, tidak setuju orang tua aku. Kita mampu? Belum. Ada persiapan sebenarnya? Belum ada. Tinggal di mana? Luar asrama. Kita tuh yang cari celaka. Ya toh? Oke. Mau kembali ke asrama, tidak mau tonji. Antum puasa karena di kosnya atas perempuan, bawa perempuan. Mencari masalah. Kemudian saya bilang kembali tapi kayak kurang ikhlas, ya. Kemudian jadi gimana? Ya antum puasa. Gitu saja. Kan kalau enggak mampu gimana? Puasa, tapi puasa cuma bersifat sementara aja, ya. Tahan sedikit dengan berpuasa. Apa jawabannya? Kayaknya enggak bisa kalau puasa. Nabi kan bilang kalau tidak mampu, falai bisawm. Falai bisiam, silakan berpuasa. Kalau tidak mampu, tidak mendapatkan sesuatu yang bisa menikah, maka tahan dulu, dia puasa dulu. Dia bilang kayaknya tidak bisa kalau cuma tidak bisa kayaknya puasa. Cepatnya menyimpulkan itu solusi Nabi. Iya, soalnya Ramadan yang kemarin itu batal beberapa kali gara-gara itu. Gara-gara istimna onani. Ya batal puasanya. Kan dia pilih jumhur kan? Ya batal. Itu baru itu, belum antum melihat yang jandawati, jomblowati. Ya, antum melihat bukan cuma, makanya sesuai mengatakan dalam Syarah Riyadhus Shalihin pada halaman 282. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan al-mar'a inda syahwah misla inda rijal. Perempuan juga memiliki syahwat biologis sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki, cuma antum tidak tahu.
Kalau masuk itu cerita-ceritanya, ya ngeri-ngeri. Ternyata yang perempuan yang memiliki itu. Ada yang setelah terceraikan, kemudian dia memelas mengatakan, memang suami saya kurang bagus, tetapi ketika saya tinggalkan saya kesepian dan saya mengalami kesulitan untuk bagaimana mengendalikan syahwat saya. Ya, sehingga macam-macam bisa terjadi. Ya, tapi nggak cocok di sini bahas ya. Intinya akhirnya dia melakukan sebagaimana dikatakan dalam kitab Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim punya kitab Badai Al-Fawaid. Badai Al-Fawaid. Ini live ya? Enggak ya? Ya, saya kalau bicara begitu supaya dipahami ya. Badai Al-Fawaid. Beliau mencontohkan tentang kasus yang terjadi pada zaman itu, bagaimana kalau ada seorang istri istada gilmanuha. Syahwatnya itu meronta-ronta kalau bahasa sekarang. Ya, bukan cuma jiwa muda, tapi syahwatnya meronta-ronta, bergejolak. Sementara suaminya lagi jauh. Apa nak bikin? Apakah diperbolehkan mengambil sesuatu yang mirip dengan buah-buahan yang mirip dengan buah dengan kemaluan dan dimasukkan ke dalam farjnya? Ya. Kasus diangkat oleh Ibnu Qayyim, tapi dipotong. Padahal di bawahnya dibantah. Ini tidak boleh. Tapi kenyataan ada yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Cuma itu tidak tahu ya. Kalau kita dapat kasus-kasus terjadi, ternyata hal-hal yang kayak begitu berat ya. Makanya jadi terjadi juga bahkan sama orang yang sudah menikah. Maka di Afrika itu secara finansial itu lemah, tetapi kebutuhan seksual itu besar, syahwatnya besar. Kalau cuma satu istri yang layani, istrinya pun menderita. Iya, menderita. Dan suami blank, tidak bisa kerja. Ini begini, kan antum kan pernah kalau nggak ada istri bagaimana? Kayak ada terganjal di sini, dibuntu di, ya antum mau kebutuhan dipenuhi nggak bisa berpikir. Jangankan antum, ulama sekaliber Ibnu Aqil saja mengakui nulis kitab 800 jilid, tapi kalau kadang-kadang buntu, nggak bisa menulis. Obatnya apa? Itu. Obatnya apa? Begituan. Kita akan bahas ntar malam. Ya. Kalau ntar malam misalnya penuh dengan gelak tawa, ada yang teriakan ya. Kalau sini ya kita mengerti lah pembahasan kita. Tapi itu dia kadang solusi dari problem seksualitas karena perempuan tidak mengerti itu. Ya, maka istri nanti lihat ini suaminya tipe proposal bercintanya gimana? Ya, iya buas atau lemas. Jadi lihat ya, ada suami yang memang kebutuhannya besar dan istri juga tidak bisa kalau terlalu sering melayaninya. Maka dalam keadaan seperti ini, maka daripada dia terjatuh pada perkara yang terlarang, makanya terdapat kalau orang-orang biasa itu, ya para pejabat sebagai itu sudah bukan hal ini, ya mereka pergi ke hotel kemana, ya menu di antara menunya apa belanja di luar kalau bahasa mereka, isinya mereka tahu, cuma disilakan apa belanja, jajan ya. Jajan, ada hotel tertentu itu ditawarkan langsung yang seperti itu. Dan ternyata banyak melakukannya secara praktek ya. Mereka ada istrinya di rumah, tetapi mereka juga bisa melakukan syahwatnya kepada wanita yang mana saja. Maka Islam itu mengatur kalau ada yang tipe-tipenya kayak begitu. Tidak ada ya. Tidak ada. Ya, maksudnya dia memang syahwatnya besar dan kuat. Ada syahwat besar tapi lembek. Kan gitu. Dia syahwatnya besar, tetapi ternyata kebutuhannya juga begitu tinggi. Maka ini perlu ada solusi. Caranya apa? Di antaranya ada solusi dari sisi seperti itu. Kemudian juga solusi dari sisi sosial. Ya, contohnya keadaan kondisi yang jumlah perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Entah karena perang, ya, entah karena banyaknya penyakit dan sebagainya mengakibatkan laki-laki lebih sedikit. Kalau sekarang berapa jumlah laki perempuan? Seimbang, beda. Enggak ada perang. Di Indonesia sensusnya laki-laki sama perempuan sama 1:1. Cuma problemnya itu bukan masalah jumlah. Banyak para wanita itu dia akhirnya menjadi agak susah ngomong kayak begini ya. Semua dipakai nggak enak. Artinya dia kalau anus itu wanita yang sudah sampai usia ya agak berlebih, tapi ternyata belum menikah. Ya. Ini anusa. Apa terjemah Ustaz? Itu nggak enak masalahnya kalau diterjemahkan. Ya, tapi kalau istilah kita perawan ya, dia sudah tua tapi juga belum menikah. Bahkan ada sudah sampai usia jelita juga belum menikah. Apa jelita? Jelang 50 tahun. Ya, jadi ada sampai usia jelita itu bahkan juga belum
belum nikah. Kenapa terjadi? Karena lemahnya banyak laki-laki. Laki-laki banyak, tetapi yang punya kemampuan untuk menikah sedikit, ya. Kesiapan juga enggak. Makanya itu kan, maka terkadang dia juga bisa menjadi ya solusi pada wanita tersebut tadi. Ya banyak perempuan yang butuh diselamatkan dari sisi kehormatan mereka, dijaga ya kehormatan mereka, dan juga karena kondisi-kondisi sosial yang lainnya. Makanya menjadi ya hikmah ya diajarkan, disyariatkan yang namanya hal tersebut. Kalau tidak berbahaya. Dan perempuan banyak tidak menikah umpamanya, banyak perempuan yang tidak menikah itu banyak perempuan tidak menikah, di mana mereka salurkan. Antum tidak tahu bagaimana kisah-kisah perempuan-perempuan yang kayak begitu, ya. Kan perempuan punya syahwat. Jangan mengatakan cuma laki-laki yang mau, tidak. Banyak perempuan di sana yang memang ya mereka ingin untuk dipenuhi kebutuhan mereka. Maka antum mendapatkan begitu banyak pernikahan gelap-gelapan itu kenapa? Karena perempuan juga butuh. Ya. Sementara kalau gelap-gelapan ya pernikahan yang tidak ditahu itu ya sebenarnya mereka menderita juga dalam beberapa sisi. Ya kan, dari hak mereka. Tapi karena di pikiran mereka bagaimana nih ya? Saya tidak bisa mengendalikan kebutuhan saya. Maka mereka terkadang mengatakan, "Tidak mengapa, yang penting datang mau setiap bulan sekali. Datang mau setiap bulan 2 kali." Ya. Kan begitu kan? Akhirnya kena nikah misyar lagi yang banyak masalah nanti. Karena tapi intinya apa? Dia menjadi problem dari sisi ya seksualitas dan juga menjadi problem dari sisi sosial. Nah, sekarang pertanyaan kita di sini, kalau umpamanya ada yang punya kebutuhan lebih atau merasa kayaknya tidak bisa ya, atau merasa memang kayaknya dianjurkan untuk berpoligami ya, atau ada keinginan, maka antum harus pahami tentang syarat poligami. Sebelum nanti ada tutorial bagaimana kita melewati kebersamaan bersama dengan bidadari-bidadari kita. Karena di sini juga banyak sekali kesalahan-kesalahan. Interaksi, ini paling banyak kesalahan-kesalahan ketika mereka sementara bersama. Saya singkat ya, kalau waktu terbatas. Syarat poligami tidak sesederhana antum dalam Al-Quran. Al-Quran cuma menyebutkan sekedar gambaran global saja. Wa in khiftum alla ta'dilu, kalau khawatir tidak berbuat adil, itu salah satu syarat dari melakukan praktek poligami. Jadi ibu-ibu tolong didengarkan baik-baik, dipahami baik-baik syarat ini, kemudian lihat suami tak. Ya, hajatnya kalau memang dan kondisi ibu juga kan beragam, beda-beda ya. Karena saya pernah pertama kali poligami itu cuma gara-gara maunya suami, banyak juga karena istri. Istri mau, tapi terkadang ada juga yang istrinya error malah suruh suaminya poligami. Banyak faktor, akan dijelaskan sebentar. Nah, kalau antum mau berpoligami Ustadz ya, kalau antum mau berpoligami, antum berpoligami, atau biar saya juga berpoligami umpamanya, maka harus pertama tahu diri, lihat dirinya. Apakah dia cocok atau tidak? Apakah dia pantas atau tidak? Kalau belum pantas dan masih mau, silakan pantaskan dan benahi diri untuk menuju kepantasan. Dan tidak dengan banyak berilusi dan berkhayal. Dan cuma ngobrol di warkop sebagaimana kebiasaan sebagian orang. Saya sebenarnya enggak suka dengan ikhwah yang banyak bicara tentang poligami di warkop atau di grup. Janda ini ya, ayo ambil, ayo sikat ya. Ambil foto ini, saya kira dulu ini cuma orang luar ya. Ternyata, ada yang penting aku kirim lagi foto aku 4. Antum yakin itu istri 4? Kalaupun istrinya orang, ada kan stiker kan? Ada Ustaz, saya sering kirim di grup, nggak ada yang tegur, baru kita yang tegur. Apa hukumnya antum begitu? Mau tak antum punya istri yang dikasih begitu? Ya, dikirim kayak begitu mau? Pertanyaan, apakah itu mungkin teman dua yang di Instagram yang lagi dua perempuan lagi duduk berdua? Teman bestie itu diambil kemudian ditulis, yang penting rukun. Banyak yang seperti itu kan, laki-laki yang kayak begitu, ngomongnya panjang lebar, istrinya nelfon, tertulis cintaku. Ada cinta menghubungi, tidak berani angkat. Ya, laki-laki kayak begini mau poligami, ya kan? Jadi karena poligami banyak berkenaan dengan kiwamah, kepemimpinan. Kalau seorang suami itu dikendalikan, cuma satu istri dikendalikan, bagaimana kalau banyak? Ya, maka saya bilang kalau cinta itu dirasakan oleh istri kita memang besar, ya. Karena kalau kita mencintai kan prinsipnya tadi, seperti sayur, kalau kita kasih sayur, apakah garamnya semua atau secukupnya? Secukupnya.
Teh supaya nikmat dikasih gula secukupnya. Kalau banyak diabetes. Kalau banyak berbahaya. Begitu pula cinta, Ustaz Rizal. Ya. Jika mencintai pasangan walaupun besar, tapi mencintai itu secukup hati dan jangan sepenuh jiwa. Jika ditakdirkan nanti kehilangan atau perpisahan, kau hanya terkena sakit hati dan tak sampai sakit jiwa. Kan begitu, karena kalau kita terlalu cinta bucin, bahaya. Istri punya mau, kita lakukan. Kita mau tarbiyah, istri marah-marah. Temani kan belanja. Ya, banyak laki-laki nggak tarbiyah gara-gara teman istri belanja. Mau pergi sholat tarawih ke Kemal, tolong, masa kita tinggalkan kak sendiri di sini? Banyak kan ikut ditanya kenapa nggak ikut Kemal lain? Istriku takut. Ya Allah, ada satpamnya, ada aja semua. Takut kak, dia takut sendiri. Kita di sini saja kalau mau Kemal lain, baru suaminya hafalannya cuma apa? Al-Ikhlas. Caranya. Ya, banyak kayak gitu. Begini mau poligami. Gimana caranya? Jadi ada syaratnya ya, harus dilihat ya. Yang pertama tadi sudah maksimal 4 wanita. Kalau mau maksimal 4 perempuan. Kan terhindar dari fitnah para istri. Ya, makanya Allah mengatakan walan tastatun ta'dilu bainan nisaikum walau harastum. Adil kan? Dan Nabi itu sebutkan dalam hadis Abu Daud ya 2134. Kan itu yaksim baina nisaihi wa ya'dil. Beliau adil. Apa terlepas khilaf daripada tentang kesahihan ya. Tapi Nabi itu secara fakta beliau bersikap adil kepada ya pasangan beliau. Kemudian pada berikutnya ya 2133 itu jelaskan tentang bahaya orang yang tidak bersikap adil. Mala yaumal qiyamati wa syakku ma'il. Kalau pada hari kiamat dia datang sementara orang yang punya 2 istri, kemudian yamil ila ihdahima, dia cenderung kepada salah satu di antaranya, cenderung memberikan hak yang satu dan mengabaikan yang lainnya atau mengurangi yang lainnya. Apa yang terjadi? Maka dia akan datang pada hari kiamat begini, dalam keadaan miring. Walaupun sebagai mengatakan hadisnya dhaif ya, yang pertama juga ya, tetapi secara fi'il amal banyak dikemukakan oleh para ulama kita. Ada ancaman dan Allah mengatakan zalika adna alla ta'ulu, karena kalau mencukupkan dengan seorang istri itu lebih terhindar dari perilaku menzolimi istri kita. Artinya menzolimi bukan dipukul. Menzolimi artinya ada hak-haknya yang tidak bisa kita penuhi secara baik. Maka terhindar dari fitnah para istri. Yang mengatakan gampang. Ya. Kata Utsaimin pada juz ke-12 halaman 4 ya dalam kitab Syarah Mumti, beliau mengatakan mura'atul adli azim yahtaju ila mu'anah. Bahwa bersikap adil itu bukan perkara yang enteng, dia membutuhkan kerja keras. Apa itu Ustaz? Berbuat adil. Contoh. Mohon maaf ya, aku jangan juga terlalu sensi ya. Tujuan menikah suami untuk apa? Menjaga, dia punya kebutuhan umpamanya untuk menjaga kehormatannya dan juga untuk mencegah dia tidak terjatuh pada penyakit atau yang keturunan. Karena kalau kita bicara secara fikih seksualitas itu, kalau laki-laki lama tak bercinta sementara dia punya keinginan, ada kan juga memang sudah ini masuk pada fase kenangan hidup. Pernah hidup tapi tinggal kenangan. Ya. Tapi kita berbicara tentang yang mungkin masih masuk perjuangan hidup, masih masuk pada fase pandangan hidup atau pegangan hidup. Masih lihat hidup nih, demi. Ada juga pegangan hidup. Ya, kalau dipegang langsung hidup, masih bagus itu. Pandangan hidup sama pegangan hidup. Nah, ada kalau kan masih ada suami kayak begitu. Perempuan ketika sudah umur 50, ya alias biasanya, ya sudah sinul yas, kan tentu berbeda produksi lendir cintanya itu berkurang. Apa lubrikasi? Itu tentu akan berkurang dan menyebabkan kekeringan. Adapun suaminya masih jos, ya ada. Kalau tu baca kitabnya ulama kita, ya Ahmad bin Sulaiman wafat 10 Hijriah. Beliau punya buku yang akan kita bedah nanti juga. Apa bukunya? Ruju' Asy-Syaikh ila Sabah fil Quwwati 'alal Bah. Lelaki tua kembali muda dalam kekuatan bercinta. Artinya dia tua, tapi jangan remehkan dia. Ya. Banyak laki-laki baru 23 tahun datang ke toko, minta ini, minta itu, bungkus-bungkus, semprot-semprot. Ya. Banyak pakai tongkat itu tuh orang tua. 50 tahun. Ini lihat suami tak. Akhwat ada di suami tak sudah pakai macam-macam itu. 25 tahun sudah pakai salep-salep. Ya. Sudah pakai apa? Semprot-semprot, ya. Ini dodong berarti. Ya. Nah, itu terjadi fitnah. Begini,
mohon maaf ya, mohon maaf. Saya bicara secara ilmu saja. Karena ketika itu tentu kata Fauzan al-istimta al-kamil ya. Jadi merengkuh kenikmatan secara sempurna atau normal itu tidak didapatkan biasanya bagi sebagian kecuali kalau sudah lihat usia 50 tahun. Sementara suaminya itu bukan orang yang sudah berhenti juga. Dia masih keinginannya masih kuat. Ada. Maka yang seperti ini kapan dia tidak tersalurkan itu berbahaya. Itu berbahaya. Sementara dia mampu untuk menikah. Maka yang kayak begini dia berbahaya. Makanya kalau kita baca kitab At-Tibb An-Nawawi halaman 182, ya, di situ disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di antara bara bahaya mantara jima' muda tantawilah. Laki-laki yang lama tidak beraksi di atas ranjang cinta. Bahasa saya Ji. Tapi kalau terlihatnya barang siapa yang lama tidak berhubungan intim, itu bahasa resminya ya. Apa yang terjadi? Dha'fa asabihi. Syaraf-syarafnya itu akan melemah. Ya, tegang syaraf. Apalagi wan sadat majarih, dan akan tersumbat aliran darahnya. Ya, tersumbat, maka ada kena prostat dan sebagainya, kan kayak begitu. Makanya banyak orang tua sudah masih mau istrinya susah, jadi pakai cara lain. Kenapa? Kalau tidak saya sakit, kata dokter. Dokter, Anda harus menikah. Takut ke sama istriku. Daripada kau mati. Ya kan. Akhirnya dia pilihan sulit. Saya sering ceramah pejabat tiba-tiba sebenarnya Ustadz saya sudah punya, ya. Saya konsultasi sama dokter. Ya kalau sebenarnya dia kan beragam. Istri saya sudah terkena penyakit gula. Orang kena gula bagaimana itu? Kalau laki-laki kapan dia sudah kena gula, maka si dia tak bisa lagi tampil menggila. Ya kan? Perempuan juga begitu, enggak ada yang namanya ya syahwat. Makanya terhindar dari fitnah batin. Kok enggak sampai inti pembahasan saya? Artinya terhindar dari para fitnah batin, betul. Fitnah dari sisi tuntutan, ya, desakan dan sebagainya, ya, dan juga fitnah enggak gampang, kawan. Laki-laki dia menikah sama orang untuk menjaga kehormatan, tentu mungkin lebih mudah, ya. Saya tanya, ya, secara biologis, secara kontak biologis, mana lebih terasa, yang lama atau yang baru? Enggak, kalau yang lama jelas jasanya banyak. Ya, kita bicara tentang rasa. Anda saya bicara tertawa, ya. Tetap yang baru. Karena tujuannya kenapa dia menikah dulu untuk menjaga kehormatannya. Dia bisa, makanya dalam doanya Les bin Sa'd, warzuqni ladzata, ya Allah anugerahkanlah kepadaku kenikmatan dalam bercinta. Wa habli dzurriyyatan tuqatilu fisabilik, dan anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang berjuang di jalanmu. Nah, itu disebutkan dalam I'tilal Al-Qulub, ya, pada halaman 106 kan gitu. Ya. Jadi secara rasa, maaf ya saya ini agak vulgar, secara rasa itu terasa lebih, jipitannya beda. Enggak, mau berbeda dia, berbeda. Antum bandingkan kan, bisa bandingkan ketika awal sama, ya, produktivitas lubrikasinya ketika masih muda itu masih banyak. Ketika masuk usia 40-an, ya, jelita, 50-an, maka dia sudah mengering, gampang mengering. Bisa karena diatasi, ya, dengan menggunakan lubrikasi buatan untuk kalau masih mau lanjut kan, ya, dengan hal tersebut. Tetapi tentu rasa itu berbeda. Maka kita mendapatkan nanti ada laki-laki dia terfitnah. Jangan laki-laki jomblo saja pas kawin terfitnah. Ya kan? Al ilmu madbu baina fakhidil mar'ah. Jomblo belum begitu. Setelah menikah ilmu hilang di antara dua paha wanita. Setelah menikah tidak belajar lagi. Padahal baru menikah. Begitu pula laki-laki, saya dapat contoh banyak, ya. Dia ada kasus, ya, terfitnah sama istrinya. Setelah menikah jadi pengantin baru, biasalah ekspektasi kan. Dia pulang dari safar berdakwah, langsung sampai di rumahnya. Laki-laki itu seperti mengendalikan dirinya. Apapun tersimpan di hati cukup di hati saja. Ya kan? Dia begini, istrinya di sampingnya, dia pegang, tapi pikirannya menerawang. Pengantin baru nih, berapa bulan nikah ya? Istri lamanya dia pegang begini, tapi pikirannya melayang. Istrinya bilang, pasti kau rindu tuh. Istri kedua nikahkan, istri pertama nikahkan memang. Istri pertama nikahkan memang. Tapi harusnya bilang, pasti kau pikir di sana tuh. Bilang, dia diam. Endak ji. Sudah pergi ke sana. Ya. Langsung lompat
ambil mobil pergi ke sana. Padahal sudah jam 12 malam. 12 malam. Padahal kan tidak boleh kalau perempuan jatah mabitnya, maka dia harus itu. Ya, kalau kau tuh baca dalam mata suci itu, wala yajuzu li ghairi maksumillah, wala yajuzu an yadkhul li ghairi maksumillah illa li hajah. Kalau dia punya jatah itu giliran, maka tidak boleh. Ini memang ridho, pergi moko. Tapi kan suami tahu sebenarnya tidak mau, karena setelah itu komplain, Ustaz, ya, saya bilang, kan kita bilang kemarin itu, pergi mi, pergi di sana, ya. Iya maksudnya kan, kau tahu, masa tidak bisa baca saya pergi maksudnya, harusnya bilang, oh, walaupun gilirannya, walaupun mungkin di sana, tetapi sekarang kan giliran tak, maka saya tidak boleh, ya, ke sana. Maksudnya kan begitu. Kalau ditanya, pergi mau ke sana, serius? Iya, langsung pergi. Itu banyak kasusnya. Ada yang gara-gara itu selalu mabitnya lebih banyak karena fitnah, ya. Ada juga terfitnah. Habis waktu. Oke. Ada juga terfitnah dia mengatakan terfitnah mengatakan suaminya keduanya tahan suaminya, ya. Muka pulang di sini mi, ya. Akhirnya entah lebih takut sama pertama sama takut yang kedua. Ini penting untuk ada edukasi, untuk punya ilmu yang mengajarkan mendidik. Karena perempuan kalau dia tidak punya ilmu berbahaya. Ya, berbahaya Ustaz. Sebagaimana kata Muhammad Basir Al-Ibrahim, al-mar'atu idza jahilat, seorang istri kalau dia bodoh, apa yang terjadi? At'abat az-zauj, bikin susah suami. Wa afsadatil aulad, merusak anak-anak. Wa halakatil ummah, membahayakan umat. Nah, oke dah, udah dah. Lompat dah. Tidak memadu antara saudari atau bibi istri, jelas ya. Tidak boleh dia ketika poligami dengan saudari istrinya atau tantenya, bibi atau tantenya, itu nggak boleh. Syarat lainnya itu ada hajat yang kuat, hajat zahir kata Imam Syaribini. Juz keempat halaman 7. Harus ada lighairi hajatin zahirah. Ya silakan, tetapi mesti ada hajatnya. Kalau masalah rajihah, antum lihat. Kalau saya menikah, ini kondisi rumah tangga ini bisa berjalan atau kacau. Ya, berantakan. Ada mungkin awal-awalnya di prodi susahnya, tapi antum meyakinkan kayaknya saya bisa lewati dan bagus. Tapi kalau antum lebih besar dugaan, kayaknya berantakan. Bapaknya polisi, ya, saudaranya polisi, saya nggak tahu bicara. Jangan juga. Karena sebenarnya ada pasangan ikhwah itu dia tidak, kalau sudah nikah, dia malah kata Syaikhul tasatat al-usrah, berantakan keluarga. Kenapa? Karena dia anggap omnya tidak setuju, dia tidak pernah silaturahim, takut dia. Ya. Jadi memutuskan tali silaturahmi. Kalau paling cuma sekali jadi tanya. Ya. Tolong, ada kemampuan ya. Kemampuan apa? Berbuat adil tadi, kemampuan menafkahi keluarga dan kehormatan, kekuatan dari sisi manajerial. Ini butuh ilmu ya. Butuh ilmu ya, kemampuan manajerial, berbuat adil. Ini kemampuan manajerial penting. Kedua, kemampuan finansial. Ya, jangan anggap enteng masalah begini. Ya, cinta tak mengenal warna kulit, tapi dia mengenal warna duit. Ya, karena kan dia berkaitan sama nafkah ya. Nafkah wajib untuk memberikan nafkah ya. Kafal bil Islam an yudai man yakut. Cukuplah orang berdosa ketika dia melantarkan orang-orang yang berada di bawah ya sangkutan. Jadi antum lihat ya, antum bisa ndak? Ada laporan dari Ummu, suaminya ini sering ikut grup namanya ngopi, ngobrol poligami indah. Persyaratannya harus ngomong yang indah, tidak boleh nggak indah. Ikut juga YouTube, itu tolong dinonton. Itu nonton. Dia bilang sama saya dia mau menegakkan sunnah Nabi, ya kan? Yaitu berpoligami. Bahasanya, uangnya berapa per bulan? 600.000. Tinggal di mana? Di rumah mertua. Yang tanggung makannya kebanyakan orang tua, listriknya semua, tapi dia 600.000 sama istrinya. Dia punya uang. Dia diminta, suami mendesak apa? Istrinya untuk sampaikan kepada orang tuanya kalau dia mau menikah. Sudah dia mau menikah, minta tonjok istrinya sampaikan sama orang tuanya. Istrinya bilang, bagaimana caranya saya bilang sama bapakku? Ya, kalau saya punya suami mau poligami Ustaz. Bagaimana Ustaz? Saya sampaikan dia. Karena pendapatannya cuma 600.000. Bagaimana kebutuhan seksualitasnya? Editansil. Ejakulasi dini tanpa hasil. Ternyata lembek juga, ya, lembek ya. Iya, ternyata juga tidak ya. Memang enak, tapi bagi dia tidak bisa terpenuhi kebutuhan istrinya. Sih cuma ridho saja, enggak apa-apa lah ridho. Nah,
Ini kenapa? Itu kalau kita belajar setengah-setengah akan muncul kayak begini model-modelnya. Ya. Jadi perlu diperhatikan. Tetapi ingat bahwasanya syariat ini indah. Ya insya Allah kalau antum sudah penuhi syarat, ya penuhi syarat, kemudian punya kemampuan, silakan komunikasikan dengan istri, didik istri baik-baik. Ya kemudian kalau antum mau melenggang, ya siap dan ketahui bahwasanya dia ada tantangan dan ujian yang mesti untuk kita lewati. Dan ini belum berhenti ya, karena masih ada juga bagaimana cara mabitnya, bagaimana sistem agama tentang masalah mabit, ya bagaimana kalau mabitnya tidak sama, ya kan, 5 hari di sini 1 hari di sana, boleh hukumnya? Tidak boleh, kecuali istri ridho. Istri ridho. Tapi kalau dia cabut ridhonya, situ akan susah. Ya makanya pesan akhwat, kalau ada suami tak mau poligami, silakan komunikasikan baik-baik. Ya kemampuannya, bagaimana dirinya. Karena kalau tidak, dia akan kena perangkap. Ya, betul. Saya nggak bohong ini. Banyak laki-laki yang tidak berpoligami, mau poligami, nggak punya ilmu juga, tapi dipanas-panasi. Akhirnya apa? Dia kena korban. Akhi, ada janda nih, mau selamatkan ini. Iya, benar. Ya. Bagaimana menikah itu perempuan nggak ada walinya, tidak apa-apa, ya boleh nikah tanpa wali. Ya kan gitu, diambil pendapat-pendapat yang ini, yang pokoknya boleh semua itu, ya boleh. Ya banyak kasus yang kayak begini. Yang penting kita memperjuangkan sunnah Nabi. Ya kan, kita mampu, tapi nggak ada duitku, tenang, ada perempuan yang siap tanpa nafkah, nikah misyar. Ternyata perempuan tersebut suaminya banyak. Iya, kalau di Jakarta Ustaz itu perempuan yang misyar itu sebagian, suaminya bukan cuma 1. Masa 1 bulan dikunjungi? Tidak perlu mabit, siang datang saja. Siang datang cuma untuk memenuhi kebutuhan pasangannya, maka suami akan terjatuh pada korban. Maka jangan ketika suami berbicara poligami langsung diambil sapu. Ya, ngambil sapu, ngambil marah-marah, jangan ya. Karena poligami itu kecenderungan laki-laki. Biasa itu kalau laki-laki kecenderungannya, tapi yang penting ya suami belajar agama baik-baik, kemudian penuhi kebutuhan pasangannya secara baik, berikan cinta secara baik. Kalau dia punya hajat, punya kebutuhan, maka kalau istrinya umpamanya disampaikan, istrinya setuju, alhamdulillah. Kalau tidak setuju, antum mampu, antum punya kebutuhan, ada masalah, silakan lakukan. Walaupun mungkin istri belum mau. Mungkin itu karena lebih berat kalau dia tidak melakukannya. Ya, silakan dia maju dan insya Allah. Ya, kalau bukan kalau bukan intisor, menang, mati syahid. Nah, insya Allah menang lah. Kalau pengalaman saya, kalau yang kayak begitu laki-lakinya baik ya, dia penuhi haknya ya, insya Allah dia akan bisa berjalan dan berujung dengan indah. Yang bermasalah itu yang tadi, yang nggak mampu ya, yang tidak mampu secara manajerial, secara finansial, dan juga dari sisi kemampuan ya seksualitas. Inilah kadang-kadang kita mendapatkan ya menjadi problem yang begitu besar. Maka ingat, silakan yang mau, ada hajah, bukan talekang, mau gaya-gayaan. Ya, kemudian juga ada juga yang namanya maslahat rajihah, dipertimbangkan maslahatnya. Kalau saya menikah, kira-kira bagaimana keluarga? Yang mana lebih besar? Maslahat dan mudaratnya. Dan ketiga juga harus memang ada kemampuan. Ya, jangan kayak sebagian orang mau tapi tidak kemampuan. Yang nggak ada kemampuan, akhirnya akan memberikan ya, bahaya dan banyak keluarga yang akhirnya terbengkalai. Ya, banyak hak-hak yang terampas ya gara-gara melakukan poligami yang tidak tepat. Sekiranya kami sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Tidak bertanya kita? Kalau bertanya sama Ustadz ini, praktisi poligami ya. Film mustakbal ya. Ya. Ada pertanyaan? Cukup di? Ya silakan akhwat bertanya sebisa-bisanya. Ya mudah-mudahan saya masih bisa kembali ke sini ya. Jadi silakan akhwat bertanya. Atau hari ini kurs akhwat ya, nggak usah lagi ikhwah. Ubahnya nih, udah ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Obat. Dengarkanlah. Saya mohon maaf kalau saya belum sempat memanas-manasi ikhwah poligami. Karena saya dapatkan kasus banyak dipanas-panasi, akhirnya dibiarkan begitu. Ya. Jadi saya cuma arahkan saja ya. Sebagian ikhwah yang sudah hijrah sering memposting tentang poligami di medsos. Terkadang menjadi semacam lelucon.
Hal ini menggiring opini orang-orang awam bahwa orang-orang yang sudah hijrah berlomba-lomba untuk berpoligami. Mohon nasihatnya Ustaz. Nasihatnya kepada kita atau kepada yang ini nih? Jadi kalau pernah ada postingannya nggak apa-apa, ya. Tapi kalau itu terus diposting, itu bermasalah, ya. Ulama kita juga tidak terlalu banyak bicara poligami. Kalau kita ngobrol, bicara, ya kadang-kadang saja itu dibahas. Tapi silakan kalau ingin membela agama umpamanya, ingin memberikan penjelasan edukasi, ya silakan saja. Tapi kalau bentuknya cuma sekedar main-main, itu pun tidak benar, maka tidak boleh. Seperti apa? Kalau kurban, ya, kalau kurban itu tulang rusuknya ada berapa? Karena fotonya tulang rusuk sapi, ternyata banyak, ya, digandengkan dengan tulang rusuk wanita, maka itu tidak boleh yang kayak gitu. Ya, perbandingan antara kurban sama wanita dan sebagainya. Dan juga tidak boleh memposting yang memamerkan perempuan, tidak boleh ya. Ya, yang kayak antum sering posting di grup-grup itu, ya, yang penting rukun, ya, yang penting akur, ya, itu tidak boleh juga. Jadi intinya di sini kalau main-mainan tidak boleh, ya. Kalau sampaikan serius, bahasanya serius aja, yang menyampaikan. Tapi jangan juga aku terlalu baper lah, yang kayak gitu. Begitu malah laki sekarang, ya. Jangan juga seperti yang terlalu keterlaluan, ya. Kemudian pulang suami cuma nonton tertawa, dimarah-marahi, ya. Jangan. Sehingga hak-hak lainnya terabaikan. Ya, biasanya kalau biasanya mereka cuma menghibur diri mereka saja yang tidak mampu. Biasanya begitu, tenang jangan begitu. Kalau yang begitu biasanya tidak terlalu sih, ya, tidak terlalu. Jadi boleh perempuan nasihat biasa, tapi jangan juga terlalu apa? Jangan gara-gara begini sampai nggak dikasih makan, nggak diurus, ya. Itu semakin parah kan? Nggak boleh gara-gara mengkritik suami yang suka nonton begitu, suka posting-posting yang lucu-lucu, kemudian akhirnya dia tidak urus suaminya, maka dia meninggalkan sesuatu yang lebih besar. Ini nggak boleh. Apa nih? Pancasila. Apa nih? Sebelum menikah tidak bisa menundukkan pandangan. Ternyata setelah menikah masih juga tidak menundukkan pandangan. Apakah ini bertanda bahwa istrinya tidak memenuhi kebutuhannya, atau karena ikhwannya ini balala matanya? Bisa semua. Bisa semua. Ada perempuan ngaya poligami. Kenapa? Matanya memang keterlaluan. Bicara perempuan. Ada ngajak urus poligami. Pernah urus poligami tanpa wali, selalu diurus. Semua dimarahi. Gitu. Kalau berbicara majelis semuanya perempuan. Ya. Sudah poligami 3 kali gagal. Tapi saya tak akan pernah berhenti. Ya kan? Itu tidak pernah, ya. Karena pasti akan berujung indah. Itu kalau bahasanya. Ada memang tipenya kayak begitu. Jadi kalau lihat suami kita itu memang geleteran terus, geleteran, ya memang dia menjaga, ya, suka nonton film porno, ya. Kan banyak kan suka nonton film porno, banyak, ya. Bahkan ada saling share sama temannya sendiri. Saya bukan bicara orang dalam, ya kan? Saya tidak pernah bicara orang luar. Orang luar jangan dibicarakan. Kalau begitu memang, ya. Jadi akhwat, tugas tak utama berikan servis cinta yang paling mantap. Baru dicek apakah suaminya itu matanya jelas atau tidak. Karena tugas istri memang menjaga pandangan suami. Kalau istri berikan servis yang luar biasa, ya, memberikan beragam cita rasa yang indah kepada suaminya, maka insya Allah bisa. Contohnya perempuan berhias. Ini persoalannya orang di luar banyak perempuan berhias, di rumah natural. Tidak boleh. Itu kalau orang Arab itu, bahkan kadang jilbab itu pakai cadar rapi. Kalau dia buka, dia punya apa? Jilbab begini, langsung serbak wangi yang keluar. Serbak wangi. Di rumah pakaiannya indah, ya, pakai wangi-wangian, begitu sudah. Begitu nih dia. Pas di rumah sambut suaminya sambutan hangat. Alhamdulillah, habis sudah tiba. Makan dulu, minum dulu atau saya dulu. Ya toh? Mereka pokoknya sambutannya mantap, ya, sambutan mantap. Mau makan sudah siap. Minum sudah siap. Mau saya silahkan. Ya, pakai wangi-wangian, kemudian juga dia berhias, ya. Sebagaimana kata Syekh Utsaimin dalam Al-Isra Tahmul Mar'ah Muslimah, As'ilatun tahum al-usra al-muslimah pada halaman keempat.
Beliau mengatakan anta tajamal mar'a fil hudud syar'iyyah min al-umuri allati yanbaghi an taquma biha fa innal mar'ata kullama tajammalat kana dhalika ada li mahabbatiha wal itilaf bainahuma fa hadha min maqasid syariah. Jadi beliau mengatakan bahwasanya tampil menawannya, menariknya seorang istri di hadapan suaminya dalam batasan syariat, ini tidak potong apa? Alisnya, sebagainya kayak gitu lah. Sebatas dengan koridor syariat, maka dia adalah perkara yang mesti dilakukan oleh seorang istri. Karena ketika seorang istri semakin cantik menawan di hadapan suaminya, yang demikian itu akan menambah saldo cinta suaminya dan menambah keharmonisan di antara keduanya, dan inilah maksud dari disyariatkannya pernikahan. Saya lihat banyak perempuan terus terang di Indonesia tarbiyah cantik, ternyata murabiyah cantik. Ya, cantik kalau di rumah asli. Ya, seraba asli atau sama telur sama susu. Tidak harus berhias akhwat. Berhias ki akhwat, kurang berhias minta tolong ke ini, ya. Benar, ini ikut banyak kurang di luar, fitnahnya besarnya luar biasa. Bisa ya, bahkan sekarang di Facebook saja, saya Facebook enggak ada perempuan, saya hapus semuanya. Ya. Saya hapus perempuan sekitar berapa ribu. Ternyata muncul tuh reels. Ya, reels kan? Itu kalau iman lagi tangguh bagus lewat, kalau tidak singgah-singgah dulu. Enggak kan begitu kan? Begitu. Ya, reelnya kan begitu. Pulang kodo enggak mau jadi suami kayak artis tonji, tapi enak-enak juga dilihat sampai di rumah wangi. Ya, Umama mengatakan jangan sampai suami melihatmu kecuali penampilan yang menarik, dan jangan dia mencium kecuali bau wangi darimu. Itu wasiatnya orang-orang terdahulu. Kita kodong baunya asli. Ya? Makanya akhwat, saya sebenarnya begini, orang Indonesia sebenarnya, mohon ya, orang Indonesia kebanyakan kalau poligami secara kemampuan itu tidak seperti orang luar. Baik finansialnya, baik dari siapa? Lain-lainnya, kebanyakan memang tidak bisa. Kebanyakan ada, tapi kebanyakan tidak bisa. Tapi kenapa mereka dorongannya itu kuat? Kenapa? Tidak diurus kodong. Istrinya cuma satu, kualitas 1/8. Betul. Sampai di rumah dimarah-marahi, pergi dimarah-marahi, sampai akhirnya dia suaminya punya handphone tertulis mak lampir, ya. Dia tekan tombol, ternyata yang bunyi HP-nya. Ya, jadi panjang sebenarnya, tapi akhwat tolong jaga kehormatan suami. Fitnahnya luar biasa. Kalau akhwat tahu luar biasa. Tolong penuhi kebutuhan seksual suami terutama, ya. Ya, karena itu resep cerdasnya ala ulama salaf terdahulu. Ya, penuhi kebutuhan suami, ya berikanlah servis yang paling mantap, banyak belajar sebagaimana wanita salaf dulu. Dia ajarkan putri mereka bagaimana menservis suaminya. Ya, suami lagi pulang, jika suamimu datang kepadamu dalam keadaan sedih, maka kenakanlah pakaian pendek di bawahmu. Ya, lalu letakkanlah tangannya di rangka dadamu. Ya. Sampai semuanya akhirnya jadi. Tentu paham ya? Ya. Diajak suaminya agar lupakan kesedihannya dan asik menikmati cinta bersama istrinya. Begitu pakaiannya, servisnya. Cuma saya banyak akhwat ini memang masalah seksualitas terutama itu masih kaleng-kaleng. Betul, saya tidak bohong karena ketidaktahuan ya. Mungkin masih pemahamannya cuma Al-Baqarah sebelum turun surah Al-Baqarah ayat 23. Enggak ada variasi, tidak ada kreativitas, ya, tampil seadanya. Makanya kalau saran saya belajar melayani suami baik, ya. Baca buku Rengkuh Cinta Suami Raih Ridho Ilahi, servis suami baik-baik, ya, insya Allah lebih menjaga pandangannya. Tapi kalau sudah servis baik-baik, ternyata memang hidup terus. Ya, ada begitu kan? Sering hidup, hendak kuat kalau saya ini terus. Berarti memang dia punya kebutuhan lebih, silakan dikasih, ya, dikasih nikah, ya, kayak begitu, ya. Jadi saya kira yang bisa kami bahas pada kesempatan kali ini, ya, saya mohon maaf atas bahasa-bahasa mungkin yang kurang nyaman, tapi kalau kita terus terang ini lebih bisa, ya, menguntungkan, dan saya harap kita bisa berkumpul lagi insya Allah pada acara sebentar malam, bagaimana kita bisa menunjukkan diri kita sebagai lelaki seutuhnya, ya, lelaki sejati, ya, pada kajian ya sebentar malam insyaallah taala. Antum ikuti dan ajarkanlah kepada yang di rumah, ya, insyaallah taala. Cukup ya ikhwah? Enggak ya, nanti di situ, ya, cukup. Hada wa salamun ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.